Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melepas 5 truk produk ekspor Jawa Timur dalam acara Festival Ekspor 2024. Produk yang diekspor tersebut merupakan produk-produk unggulan dari Jawa Timur dengan nilai ekspor miliaran rupiah. Festival Ekspor 2024 dengan tema Gelorakan Semangat Kolaborasi dan Hilirisasi Produk Ekspor tersebut menggelar berbagai produk unggulan dari Jawa Timur, baik dari sektor industri maupun produk hasil dari desa devisa serta dari BUMDesma. Jika ditotal, nilai produk yang dilepas kali ini mencapai 1,3 miliar. Lebih lanjut, ia pun merinci produk ekspor yang dilepas pertama kali adalah produk milik Desa Devisa, kelompok Tani Mulyo Jati yang memproduksi coklat rempah, dan Koperasi Kria Giri Sejahtera dengan produk kerajinan rotan. Seluruh produk tersebut diekspor ke Jepang dengan masing-masing nilai ekspor sebesar 37.500 US dollar dan 16.200 US dollar. Berikutnya, produk yang dilepas adalah produk arang sekam milik PT Aji Baku Anugrah, di mana produk unggulan ini dikirim ke Korea Selatan dengan total nilai ekspor mencapai 30.000 US dollar. Kemudian juga produk unggulan milik BUMDesma Singosari LKD yang mengirim tanaman anggrek ke Amerika Serikat dengan total nilai ekspor 6.541 US dollar. Dan yang terakhir adalah produk unggulan milik PT Satoria Agroindustri yang mengekspor produk Richwell Biskuit ke Thailand, memiliki total nilai 8.247 US dollar. Kita ke berita selanjutnya. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono membuka Pekan Olahraga ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur di halaman kantor Gubernur Surabaya. Pekan olahraga ini diselenggarakan dalam rangka sebagai ajang solidaritas antar pegawai. Pembukaan Pekan Olahraga ini ditandai dengan penekanan sirine oleh pejabat Gubernur Adi didampingi beberapa kepala perangkat daerah Pemprov Jatim yang kemudian diikuti oleh giant konfeti dan kembang api. Suasana semakin meriah ketika pejabat Gubernur Adi, para kepala perangkat daerah Pemprov Jatim, serta seluruh ASN menyanyikan lagu bendera sembari mengibarkan bendera merah putih. Dalam sambutannya, pejabat Gubernur Adi mengatakan bahwa selain untuk menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia, Pekan Olahraga ASN ini dilaksanakan sebagai ajang solidaritas antar pegawai, sehingga ia berharap acara ini akan memotivasi ASN sehingga akan berdampak pada kinerja yang semakin baik. Beralih ke Sidoarjo, fenomena alam kembali terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini sebuah sumur yang lokasinya tidak jauh dari semburan lumpur panas Porong Sidoarjo mengeluarkan air panas. Sampai saat ini warga masih mencari tahu penyebab air sumur ini menjadi panas dan panasnya bisa mencapai 54 derajat Celcius. Inilah rekaman warga saat mengabadikan sumur panas di perumahan Mutiara Citra Asri, Desa Buro, Kecamatan Tanggul Angin, yang jaraknya sekitar 3 km utara pusat semburan lumpur panas Sidoarjo. Dalam rekaman tersebut, tampak sumur yang berada di area Balai RW 5 desa tersebut mengeluarkan asap. Suhu air sumur mencapai 52 hingga 54 derajat Celcius. Fenomena air sumur panas pertama kali diketahui warga pada hari Selasa pagi. Awalnya warga mengira air sumur panas ini berasal dari aliran listrik yang tertanam di sekitar lokasi sumur. Namun setelah kabel dipotong, suhu air masih tetap tinggi di atas 50 derajat Celcius. Beberapa warga sekitar mengaku khawatir dengan fenomena sumur panas ini, apalagi lokasinya hanya berkisar 3 km dari pusat semburan lumpur panas Porong Sidoarjo, atau berjarak sekitar 2 km arah utara dari tanggul penahan lumpur di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. Menurut warga, beberapa petugas dari Polsek, Koramil, dan BPBD Sidoarjo telah datang ke lokasi, namun hingga saat ini belum menyampaikan hasilnya. Tadi pagi itu kan saya kan kesini, itu memang saya lihat sendiri itu memang ada kayak macam apa Pak, kayak asapnya rokok gitu loh Pak. Tapi enggak seperti itu banyak, cuma ya memang kelihatan, memang benar-benar kelihatan ada apa namanya, ada asap. Nah, waktu terus kita kita sama Pak Lurah buka keran di sana, itu air itu awalnya dingin, lalu anget, lalu panas. Panas sekali Pak ya, kalau tangan gitu enggak?
kuat ya? Kalau di tangan nggak kuat Pak, memang panas kayak air godokan gitu itu Pak, air mendidih gitu itu. Itu baru pertama kali ya? Nggih, baru ini. Keadaan air sekitar 52,6. Nah kalau yang dari pompa karena dia pipa ke dalam agak naik sekitar 52,7. Termasuk panas itu Pak ya? Termasuk lumayan panas. Pak itu nggak ada bau belerang apa gimana? Sementara ini banyak yang datang untuk ngecek juga nggak ada. Tawar jadi yang Ya. Jadi lingkungan sekitar nggak pengaruh Pak ya? Sampai saat ini sih belum ada. Meskipun rasa khawatir oleh warga, air sumur panas ini dimanfaatkan untuk mandi. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sobat Lentera, sesaat lagi kita akan membahas tentang bagaimana pendapat para milenial di Amerika Serikat tentang para kandidat capres dan cawapres di Amerika Serikat. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Lentera, calon wakil presiden dari Partai Republik, J.D. Vance adalah orang pertama dari general milenial yang mencalonkan diri dari partai besar Amerika Serikat. Nah, bagaimana pandangannya pemilih milenial Amerika Serikat terhadap sang cawapres dan Pilpres November secara umum? Berikut ulasannya dari tim VOA. It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance. J.D. Vance akan menjadi salah satu wakil presiden AS termuda jika ia memenangkan pemilu bersama Donald Trump pada bulan November. Vance dan istrinya, Usha, merupakan generasi milenial, kelompok demografi yang menurut Pew Research Center terdiri dari orang-orang yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Generasi milenial di AS menghadapi tantangan ekonomi, termasuk utang pinjaman pendidikan dan biaya perumahan yang tinggi. Mereka dikenal cepat beradaptasi dengan teknologi dan terpengaruh oleh serangan teror 11 September 2001 yang menurut Vance mengubah hidupnya. After 9/11, I did what thousands of other young men my age did in that time of soaring patriotism and love of country. I enlisted in the United States Marines. Seorang milenial dari Texas mengatakan Partai Republik siap untuk Vance. We have a lot of older politicians in Washington, and some of them have been there for far too long. So it's great to have somebody with new ideas that can bring a new perspective and really represent the younger voters. Dengan Kamala Harris sebagai calon presiden dari Partai Demokrat yang tinggal menunggu nominasi resmi, jajak pendapat publik menunjukkan peningkatan dukungan untuknya di kalangan pemilih muda. In this election, we know young voters will be key, and we know your vote cannot be taken for granted. It must be earned, and that is exactly what we will do. Di California, seorang generasi milenial mengatakan Harris adalah pilihan terbaik bagi pemilih muda. But I think in this moment, to have a competitive race, I think she is a fresh face. I think she has the qualifications to assume the role, and I think she can take it to Trump.
Jika digabungkan, pemilih generasi milenial dan generasi Z yang lebih muda membentuk blok pemilih yang kuat, kata CEO DoSomething.org, sebuah kelompok yang mendorong kaum muda untuk ambil bagian dalam aktivisme dan pelayanan berbagai bidang. If they turn out to vote at the same levels they did in 2020, they'll make up 37% of the electorate, right? So there's step one, actually register to vote. Step two, turn out to vote or show up for what, as we say. Meskipun pemilih milenial beragam secara politik, mereka secara umum sepakat tentang perlunya perubahan. Seeing America crumble down to the ground, and that's because the people who are elected are not of our age. The next generation are people who are 20s, in their 30s, and their 40s. Why do we have people in their 50s, 60s, 70s, 80s representing us? Bagi 70% pemilih milenial di AS, isu inflasi dan tingginya biaya hidup adalah isu-isu utama pemilu mereka berdasarkan jajak pendapat dari US News and World Report. Isu-isu ekonomi tersebut bahkan dianggap jauh lebih penting daripada isu hak reproduksi, kekerasan akibat senjata, dan bahkan perubahan iklim. Dari Washington DC, saya Valdia Baraputri dan tim VOA. Polusi dan perburuan memukul populasi banyak satwa liar, terutama pada awal tahun 1990-an, termasuk burung pufin Atlantik yang ditemukan di pantai timur Laut Amerika dan sejumlah negara Eropa. Perubahan iklim juga menekan populasi burung laut ini, meski upaya konservasi telah memulihkan populasi liar di Amerika Serikat. Negara bagian Maine di pantai timur Laut Amerika Serikat menjadi salah satu habitat bagi burung puffin Atlantik. Sering disebut badut laut, betet laut, atau beo laut, burung puffin adalah burung yang tinggal di 3 dunia. Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah. The weather has been a little bit of a challenge, very rainy, cold, wet. But puffins nesting underground aren't as vulnerable or susceptible to problems that way. Puffin Atlantik sempat hampir punah di Maine akibat perburuan dan kehilangan ikan yang dimangsanya. Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20 ke hanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine. Organisasi pelestarian burung The National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi, termasuk introduksi puffin dari Kanada yang masih spesies yang sama. And that work was successful, took a long time to achieve success, but through perseverance and hard work, puffins were restored to 2 colonies here in Maine and have colonized others since then. So it's been amazing, an amazing success story. Populasi puffin di Maine sempat terpukul pada 2021 saat hanya 1/4 burung laut ini akhirnya berkembang biak. Seabirds are long-lived, so that's the good news. If they fail 1 year, 2 years, 3 years, a lot of them live 25, 30, 40, 50. That means you can have a number of years that you can fail. And if you're alive the next year, you can try again. The real problem, though, is now we're getting a lot of failures in a row. Sejak 2021, pertumbuhan populasi puffin relatif stabil. Even though climate change is really impacting their ability to raise chicks, that hasn't had any ramifications for the size of the adult population yet. Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau. When we have warming conditions that are over a long period of time, that's several years of low forage prey base for seabirds. When we have conditions where there's a break in that, such as, for example, if the conditions are cooler, wetter over the summer, then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality, and we would expect a better survival rate for those birds in the next year. Dari hanya puluhan puffin yang terpusat di satu pulau saja pada awal abad ke-20, saat ini ada sekitar 3.000 puffin tersebar di berbagai koloni di sejumlah pulau di lepas pantai Maine. Dari Portland, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.